Nol, mungkin saya mau bertanya dulu nih, siapa di antara kalian yang punya smartphone minimal sudah 4G? Bisa angkat tangan? Hampir semua ya. Dengan smartphone yang kalian miliki, apakah kalian terpikir untuk gue bisa apa aja nih dari sini? Saya bisa download aplikasi produktivitas apa saja, saya bisa melakukan apa saja, bahkan apakah saya bisa menghasilkan uang nih dari sini. Nah, itu hanya satu fenomena masyarakat hibrida di era 4.0. Nah, kita sekarang kembali dulu nih ke perkembangan revolusi industri. Revolusi industri pertama itu di tahun 1760, itu di awal abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Pada saat itu mekanisasi dimulai, jadi pabrik-pabrik bisa memproduksi produk atau barang secara cepat, kemudian juga menghasilkan dalam jumlah yang sangat banyak sekali waktu, dan tidak perlu mengupah buruh atau karyawan dengan mahal gitu. Kemudian kita ke abad ke-20. Di abad ke-20 itu mulai muncul banyak termasuk salah satunya energi nuklir. Kemudian ada yang namanya spesialisasi, rekan-rekan. Nah, spesialisasi ini yang dimaksud adalah dalam satu lini produksi, misal kita mau produksi mobil, itu orang atau manusia, pekerja karyawannya itu hanya dia bagian memasang bannya saja. Karena untuk membuat semua itu mulai dari bahan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh mesin. Kita lanjut ke tahun 1960, itu revolusi industri ketiga. Inilah di mana masyarakat di seluruh dunia sudah mulai mengenal yang namanya robot, komputer. Jadi pekerjaan seperti menghitung, menganalisa data, dan juga men-summarize atau menyimpulkan data itu seperti apa ya, itu sudah dilakukan oleh komputer. Bagaimana dengan era 4.0? Era 4.0 mungkin teman-teman sudah tahu istilah AI atau Artificial Intelligence. Ada yang sudah tahu, bisa angkat tangannya? Iya, AI atau kecerdasan buatan ya dalam bahasa Indonesia. Itu kalau kita memainkan imajinasi kita, terus kita tonton film-film tuh seperti salah satu filmnya Ex Machina ya, di mana ada manusia, robot ya, menyerupai manusia, kemudian dia bisa melakukan apa saja seperti manusia, berpikir juga dan bahkan melakukan tindakan ya. Dalam film-film memang cenderung horor ya atau thriller. Biasanya mereka dinarasikan bisa mengambil alih dunia. Dan ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Sam Harris. Sam Harris adalah seorang neuroscientist asal Amerika. Sam Harris bilang ini mungkin terjadi karena AI itu pada dasarnya kan machine learning. Dia bisa belajar, bisa beradaptasi, dia bisa mengumpulkan semua data-data itu, kemudian menyimpulkan apa nih tindakan yang harus dia ambil. Jadi mungkin tidak kalau peradaban itu musnah dengan AI. Bisa jadi, tapi dengan pengembangan konsensus yang sesuai ya, yang di bawah etika, itu sebenarnya bisa dikontrol seperti itu. Pada bulan Juli 2017 teman-teman, Facebook, kalian semua pakai Facebook ya, Facebook itu sempat memberhentikan salah satu program AI mereka. Kenapa? Karena ada dua lebih tepatnya program AI, mereka itu berbicara satu sama lain dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Mengerikan ya. Jadi pada saat itu akhirnya diputuskan untuk Facebook harus menutup program ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan kita semua, masyarakat hibrida? Di Indonesia sendiri, kalian pasti sudah sering dengar kata startup ya. Ada yang mau bekerja di startup? Bisa angkat tangan, tertarik untuk bekerja di startup? Nah, di startup, kata atau keyword AI itu
menjadi kata kunci yang sangat hot atau panas di industri. Sampai semua startup, bahkan yang bukan basisnya teknologi, itu berlomba-lomba untuk mengembangkan dengan AI, related keyword AI gitu. Kalau di industri keseluruhan, bagaimana kaitannya dengan kita? Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa, oh oke, berarti di masa depan itu pekerjaan manusia, pekerjaan kita bisa jauh lebih mudah. Kita bisa malas-malasan, dan beberapa lainnya malah merasa, wah kalau begitu berarti lapangan pekerjaan makin sedikit nih. Dan kita bisa diupah murah, karena hampir sebagian besar pekerjaan kita bisa digantikan oleh AI atau mesin. Yang saya coba tawarkan adalah satu perspektif baru yang lebih optimis, masih manusiawi, dan juga terbuka. Bagi saya, tetap bintang dari revolusi teknologi adalah manusianya, bukan hasil penemuannya. Yang kami lakukan di Creative ID, saya perkenalkan dulu, Creative ID itu sebenarnya adalah Creative Content Platform. Jadi kita menghasilkan konten-konten seputar industri kreatif, termasuk kuliner, termasuk juga teknologi, game, dan lain sebagainya, dengan misi yang kita jalankan adalah to inspire and encourage young creatives in Indonesia. Jadi kita mau menginspirasi dan mendorong anak-anak muda, milenial sebutannya yang sekarang, untuk mereka terdorong berkarya gitu dan berbagi. Dengan platform yang kami ciptakan ini sebenarnya kami bisa menghimpun banyak sekali anak muda. Mereka bisa berkumpul di sana sebagai komunitas, mereka bisa saling memberdayakan. Jadi saya juga seorang pebisnis dan juga seorang pekerja yang tidak awam dengan teknologi, dengan big data, tapi saya masih percaya bahwa sekali lagi bintang dari revolusi teknologi itu ya kita sebagai manusianya. Creative ID ini memulai perjalanannya dari Instagram saja sebenarnya teman-teman. Kalau kalian mau cari di Instagram, Creative ID, KREATIVV_ID. Nah, di situ sebenarnya awalnya mulai dari kita banyak bagikan konten-konten seputar industri kreatif yang anak-anak muda ini tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Bisa jadi misal tadi Ibu Nova berbicara soal jamu. Kita meng-create konten ini, mengemasnya dengan cara yang menarik. Visualnya sangat entertaining, dengan infografis yang juga unik. Lalu, kita panggilkan juga influencer sebagai sosok yang bisa mereka pandang untuk look up to ya, untuk mereka teladani atau mereka merasa idolakan gitu, untuk membimbing mereka, ini loh konten edukasi ini seperti ini, tapi bagaimana berkaryanya nih dari konten yang seperti itu. Kemarin kita baru mengadakan mobile photography workshop. Selama ini kan kita punya kamera bagus-bagus ya di HP, tapi tidak, mungkin sebelumnya belum terpikir bahwa itu bisa diulik dan ada influencer yang menghasilkan uang luar biasa banyak dari situ. Jadi itu bisa menjadi hal yang produktif begitu teman-teman. Nah, jadi pada saat campaign itu kita mulai dari konten kreatifnya dulu di sosial media kita, di platform kita. Kemudian kita mengadakan kompetisi. Kompetisinya itu berupa lomba menulis di UGC. Bagaimana sih kamu memulai perjalananmu sebagai fotografer misal. Kemudian karya-karya fotomu seperti apa. Nah itu mereka bisa upload di UGC kami, di website kami. Kemudian mereka bisa berkonsultasi atau Q&A, kalau di kami itu bisa bertanya di konten Instagram kami ke influencer ini. Mas, kalau menentukan harga jasa foto itu berapa sih mas? Bagaimana negosiasi dengan klien ya mas? Nah, hal-hal seperti ini kan tidak diajarkan ya rekan-rekan di institusi pendidikan ya, terutama di Indonesia ya. Itu masih tidak diajarkan. Inilah yang kita coba isi, gap ini. Kita sadar bahwa institusi pendidikan kita masih perlu banyak berkembang. Tapi tentu
pemerintah saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita menjadi agen perubahan, kita ambil bagian di situ. Jadi kita memberikan konten-konten yang tadi inspiratif, menarik, kita bikin fun journey untuk mereka. Terus kemudian kita adakan juga offline eventnya, ini juga bisa jadi brand activation untuk brand-brand. Kita sudah bekerja sama dengan banyak brand yang juga recognize ya, untuk membantu mereka tap in ke milenial, untuk membantu mereka bisa menggait pasar anak muda, tapi sekaligus membantu kita menjalankan misi. Seperti itu. Jadi sebenarnya singkat saja TED Talk saya hari ini. Saya sekali lagi masih percaya orang biasa seperti saya. Jadi ngomong saya ini sebenarnya berasal dari Sidoarjo, ya Bu. Sidoarjo itu kalau teman-teman tahu lumpur, tahu ya, lumpur Lapindo. Nah, saya berasal dari kota kecil, kuliah merantau, keterima SNPTN di Universitas Pajajaran. Kemudian dari situ saya bekerja di perusahaan IT sebelumnya selama hampir 2 tahun, dan akhirnya sama setahun saya bisa ketemu dengan angel investor, dan ide saya bisa dijalankan sebagai satu bisnis ya, tapi bisnis yang kalau kalian pernah dengar istilah Ikigai. Ikigai itu filosofi dari Jepang, di mana mission, passion, dan juga apa yang kamu capable lakukan itu menjadi satu. Saya sangat bersyukur saya bisa punya kesempatan seperti itu, dan saya percaya teman-teman juga pada waktu yang akan datang akan mendapat kesempatan seperti itu. Jadi orang biasa seperti saya membangun satu konten platform gitu ya, mulai dari sosial media saja, karena kontennya, konten is still the core ya untuk saat ini. Karena kontennya bagus, kontennya juga menarik, disukai, jadi bisa make it. Kita baru mulai dari mengembangkan tuh dari 2 Januari teman-teman. Tapi base audience kita sudah luar biasa besar. Ya, jadi kalian bisa lihat di Instagram juga di website. Itulah hasil karya kami Creative ID. So terima kasih untuk waktunya. Selamat berjuang teman-teman. Selamat menjadi bintang revolusi 4.0. Terima kasih.